termasuk nanti termasuk nanti akan saya presensi lewat siap. Oh ya, saya ingatkan dulu ya, sebelum perkuliahan itu, sebelum kalian join ke kelas, silakan nanti bisa presensi di siap. Sudah saya siap di OLU, sudah saya tandai untuk kalian absen mandiri. Kalau saya pribadi, karena kalian kelas saya, maka saya tidak terlalu memerlukan absen di OLU, itu hanya backup saja, terutama nanti akan dipakai oleh dosen lain yang ngajar di kelas kalian gitu ya, karena nanti sistemnya adalah tim teaching, karena dosen lain kan nggak punya siap untuk kelas kalian ya, jadi presensinya adalah via OLU gitu ya. Jadi pokoknya setiap kali kuliah diingat-ingat untuk selalu ngisi presensi dulu, kehadiran di OLU, baru kemudian join di Google Meet atau di Zoom gitu ya, nanti tergantung yang pakai apa ya, ingat-ingat. Oke, untuk kontrak perkuliahan farmakologi 3, kurang lebih selama 1 semester ke depan kalian akan belajar seperti ini. Jadi sebelum UTS itu ada 4 materi ya, 5. 4 atau 5 ya? 5. Ada 5 materi yang akan kalian pelajari. Pertama adalah tentang obat-obat vasodilator, lalu obat-obat diuretik, lalu obat-obatan antiplatelet, antikoagulan, trombolitik, dan juga antihiperlipidemia. Sepertinya ada 5, nanti coba saya cek di jadwal ya. Lalu setelah UTS kalian akan belajar, pertama adalah obat eicosanoid, obat kaitannya dengan penyakit tulang dan sendi, obat sistem pencernaan, dan juga obat-obatan kanker. Kemarin di farmakologi 1 dan 2 sudah belajar apa aja ya? Saya tanya dulu. Maya Indah, waktu di apa? Farkol 1 sama 2 udah belajar apa aja ya? Ada antivirus, anti helmintic, kemudian ada. Saraf udah ya? Apa Bu? Obat saraf udah ya? Udah Bu. Oke, udah. Saraf udah. Antibiotik udah ya? Antibiotik udah kayaknya. Udah. Udah apa lagi? Mai. Terus ada belajar sistem saraf pusat juga, ada ya, epilepsi. Oh iya. Terus? Apa lagi? Ada antituberkulosis. Oh, itu termasuk di antibiotik kan? Iya. Apa lagi Bayu? Ada lagi nggak? Artinya memang terbagi-bagi ya, farmakologi 1, 2, dan 3 itu bukan berarti tingkatan, tapi karena obat-obatan yang mengcover untuk semua sistem di manusia itu kita bagi menjadi 3 termin ya. Salah satunya di farmakologi 3. Nah, di farmakologi 3 ini kita akan fokus belajar pada ini tadi, obat-obatan sistem di kardiovaskuler. Jadi pertemuan sebelum UTS itu akan mengcover semua materi yang kaitannya dengan penyakit di kardiovaskuler. Vasodilator, diuretik itu obat untuk penyakit apa, Bayu? Iya Bu. Baik. Apa? Diuretik, vasodilator. Vasodilator itu kan obat yang melebarkan pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya dilebarkan tuh berarti efeknya apa sih? Tekanan darah naik apa turun? Turun Bu. Kalau dilebarkan turun, berarti untuk penyakit apa itu? Darah tinggi. Hipertensi. Jadi hipertensi itu termasuk yang akan kita pelajari. Lalu obat anti hiperlipid itu berarti untuk menurunkan kolesterol. Kenapa kolesterol masuk kardiovaskuler? Karena memang tingginya kolesterol itu nanti kaitannya dengan tingginya resiko untuk penyakit kardiovaskuler. Termasuk di dalamnya adalah nanti obat-obat untuk antiplatelet, antikoagulan, dan sebagainya, kaitannya dengan penyakit stroke dan gangguan koagulasi lainnya gitu ya. Jadi setengah semester depan itu belajarnya obat-obatan kaitannya dengan kardiovaskuler, baru setelah UTS itu kalian belajar obat di sistem pencernaan, lalu obat-obatan kanker, dan juga tulang sendi dan eiko gitu ya. Nah, untuk kita bahas soal aturan kuliah dulu. Jadi untuk semester ini kita masih dengan sistem daring untuk yang kuliah teori. Nanti untuk yang praktikum ya, sepertinya beberapa memang sudah daring. Sudah offline ya, kecuali untuk praktikum. Kalau ada yang ikut praktikum farmakoterapi, dia masih
daring, kalau yang lain sudah offline. Lalu perkuliahan sesuai jadwal masing-masing ya, diperkenankan masuk maksimal 20 menit. Jadi nanti saya sepertinya akan bikin aturan untuk kalau emang sudah 20 menit kita mulai, berarti untuk yang mau masuk lagi dan baru itu nanti masuk sih nggak masalah ya, tapi kemudian itu nggak dianggap absen gitu ya. Lalu tidak diperkenankan untuk mengganti kelas tanpa seizin dosen yang mengaku. Jadi misalnya kalian 5A ya, minggu ini kalian pengen ganti ke kelas yang dosen lain misalnya. Nah itu silahkan konfirmasi dulu ke saya sebagai dosen pengampu, kemudian izin juga ke dosen yang ingin didatengin kelasnya gitu ya. Lalu gantian kelas itu hanya boleh untuk dalam kondisi dua hal. Yang pertama, jika kalian di hari H itu sakit, mau ganti di hari lain boleh. Atau kemudian ada keluarga yang sakit, mungkin harus segera dibawa ke rumah sakit gitu, dan harus kalian yang membawa misalnya. Atau kemudian keluarga dekat yang meninggal gitu ya. Itu silahkan, tapi kalian harus izin di hari H ya. Jadi jangan izin di minggu depannya, Bu. Mungkin di hari berikutnya. Yang diinginkan saya harusnya kuliah hari Selasa, tapi kalian mau datang di hari Jumat, hari Jumatnya baru kalian bilang, itu jangan. Jadi bilang dulu di hari Selasanya, gitu ya. Aturannya seperti itu. Lalu untuk presensi kehadiran minimal 75%, jadi upayakan kalian itu mentok nggak ada informasi kehadiran tuh 3 kali aja ya, jangan lebih dari itu. Atau kalau masih 4 tuh masih bisa saya tolerir biasanya, tapi lebih dari itu jangan, karena kalian akan terkat nggak bisa ikut ujian akhir. UTS masih bisa, tapi ujian akhir nggak bisa, gitu ya. Dan saya biasanya tidak akan ada pemberian tugas pengganti presensi untuk bisa ikut UAS gitu ya. Pokoknya kalau kalian ada sakit, ada keperluan apa, itu izin dulu aja. Jadi jangan sampaikan, Bu maaf kemarin tuh sebenarnya saya berkenan 2 minggu atau 3 minggu misalnya, tapi saya nggak bilang, baru bilang di akhir ketika di UAS nggak bisa ikut ujian karena namanya nggak ada, mata kuliahnya nggak ada di kartu ujian, itu jangan. Jadi sampaikan pada saat kalian nggak bisa tuh sampaikan dulu, gitu ya. Jangan menunda hingga di akhir. Intinya itu, karena beberapa mahasiswa masih seperti itu. Lalu untuk penilaian, keaktifan itu 10% itu saya nilai dari presensi dan juga keaktifan selama di kelas. Lalu jadi keaktifan selama di kelas juga karena mungkin akan saya banyak nanya jawab ya. Jadi seberapa aktif kalian itu akan menentukan seberapa bagus nilai kalian di keaktifan. Lalu untuk tugas itu 25%. Tugas itu berarti ada 2 tugas ya. Pertama mandiri. Sebenarnya tugas mandiri nggak saya bilang tugas sih, tapi lebih ke nilai kuis ya. Kuis itu nanti untuk soal persiapan sebelum ujian. Baik itu ujian tengah semester maupun UAS. Jadi akan ada 2 kuis. Lalu untuk nilai kelompok itu ada presentasi tugas. Nah, presentasi tugas itu kita bukan sistem per kelas ada beberapa kelompok lalu presentasi di kelas, enggak. Jadi tugasnya itu satu kelas adalah satu kelompok. Jadi nanti saya akan tunjuk PJ ya, nanti tunjuk atau ada volunteer. Jadi silakan nanti dikoordinir teman-teman untuk bisa mengerjakan bagian-bagiannya. Kalau bisa nanti berimbang ya, saya nggak mau nanti ada kejadian ada beberapa teman-teman yang nggak ngerjain sama sekali. Nanti PJ-nya silakan laporkan ke saya, itu bisa. Dan kalau memang ketahuan nggak ngerjain, nanti tinggal tugasnya saya kasih nomor gitu ya. Lalu untuk UTS itu nilainya dari 25%, UAS-nya adalah 40%. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk rule-nya? Oh ya, nanti untuk PJ saya berikan kontrak perkuliahan, dan di kontrak untuk perkuliahan itu tertulis jelas dari prodi bahwa selama perkuliahan berlangsung memang harus on cam. Jadi saya berhak untuk memaksa kalian on cam kecuali nanti memang ada terkendala sinyal, dan itu betul ya, tidak mengada-ada, artinya nggak terus aduh malas belum mandi dan sebagainya, udah saya bilang aja sinyal saya jelek, jadi saya maunya off cam. Itu jangan seperti itu. Usahakan untuk bisa jujur ya keadaan kalian. Kalau memang kondisinya koneksi internetnya bagus, itu baru yang bisa saya hubungi. Tapi jangan selalu jadikan seperti itu, karena saya pernah beberapa kali kasus tuh tahu bahwa dosen tuh ngegapin mahasiswa, bilang aja sinyal saya jelek, padahal sebenarnya enggak. Artinya gini loh, di satu sisi saya sudah tidak cukup bisa mentolerir ya ketika alasan sinyal itu menjadi alasan yang selalu kalian bawa-bawa, karena
bukan berarti terus saya suudon terus enggak, tapi dari banyak mahasiswa yang akhirnya mengandalkan itu menjadi senjata akhir yang ketika saya nggak kuliah misalnya bilang aja saya sinyalnya jelek padahal sebenarnya main kemana, itu ada yang seperti itu. Nah, oknum-oknum yang begitu tuh yang membuat teman lain jadi nggak dipercaya sama dosennya ketika bilang bahwa kendalanya adalah sinyal. Jadi tolong diperhatikan ya, jangan sembarangan bilang koneksinya jelek dan sebagainya padahal alasannya bukan itu ya. Untuk aturan ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Adakah untuk aturan? Jelas, Bu. Jelas, Bu, belum saya. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau semisal kita lagi berkendala on cam, misalnya kayak saya lagi merawat mama saya di rumah sakit tuh agak susah kalau stay terus diaktifkan kayak gitu. Itu nanti saya bisa izin kah atau boleh nanti chat ke saya personal ya sambil ditunjukkan buktinya, itu nggak masalah. Iya, Paling nggak sampaikan secara personal untuk alasan, bukti dan sebagainya, gitu ya. Bu, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Saya geser ke yang setelahnya. Nah, untuk materi perkuliahan seperti ini. Jadi materi UTS seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah materi-materi yang kaitannya dengan kardiovaskuler. Nanti jadi mulai materi itu kita anggap pertemuan satu tuh minggu depan. Jadi pertemuan ini kita anggap sebagai kontrak perkuliahan saja. Lalu minggu depan mulai masuk materi satu. Pertemuan kedua adalah materi satu. Nanti kita belajar diuretik itu dengan saya. Anti hiperlipidemia itu dengan saya. Nah, karena jadi sistem pembelajaran kita tim teaching. Meskipun kalian itu adalah saya sebagai pengampunya, tapi nanti kalian diajarin oleh semua dosen yang mengajar di farmakologi. Bisa dipahami ya. Jadi semua dosen akan masuk ke kelas kalian. Cuma nanti saya akan masuk duluan untuk 2 materi depan, yaitu diuretik dan anti hiperlipidemia. Baru kemudian minggu keempat di materi ketiga nanti Bu Tuti yang akan masuk. Minggu kelima itu Pak Zainul masuk dengan tema keempat kardiotonik, baru nanti minggu ke-6 atau pertemuan materi kelima itu ketemu sama Bu Nora untuk antiplatelet, antikoagulan, dan trombolitik. Begitu juga dengan nanti setelah UTS itu ada 5 materi, itu duluan dengan Bu Nora, Pak Zainul, Bu Tuti, baru nanti 3 pertemuan terakhir dengan saya. Kenapa porsinya saya paling besar? Karena ternyata kelas saya itu nggak tahu kan paling banyak di set sama prodi, jadi mau nggak mau kalian paling banyak ketemu dengan saya. Semoga nggak bosan ya. Ada pertanyaan dulu untuk sistem teachingnya? Untuk soal nanti sama ya, jadi soal antara untuk UTS dan UAS itu gabungan antara soal saya, Bu Nora, Bu Tuti, dan Pak Zainul. Jadi nggak ada kelas yang akan dapat soal yang berbeda, itu nggak ada. Karena perguruan tim teaching, maka soal juga sama-sama, baik itu untuk UTS maupun UAS. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Nggak ada? Jelas ya? Nah, ini untuk jadwal. Nah, untuk jadwal ya. Untuk jadwal kita masih di minggu ini ada Ibu. Maaf, Ibu, nggak ada suaranya. Oh, kenapa? Tadi nggak ada suaranya. Oh, sebentar. Saya off camera aja ya. Sudah kedengeran? Sudah, Ibu. Oke. Oke ya, untuk jadwal UTS, jadwal pertemuan belum UTS, minggu ini kita masih di sini ya, kita masih di kontrak perkuliahan dan pendahuluan. Sama depannya lagi ketemu saya, Tuti, habis itu ketemu Pak Zainul, habis itu ketemu sama Bu Nora. Nah, setelah pertemuan ini minggu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, minggu ke-7 di tanggal 8 sampai 12 November, berarti di Selasanya ya, tanggal 9, itu nanti saya pakai untuk kuis. Kuisnya tuh saya nanti dapat soal apa, Bu? Berarti dapat soal mulai dari materi 1 sampai 5 untuk materi UTS. Jadi anggap aja ini latihan sebelum kalian UTS gitu ya. Paling kuis cuma sampai berapa ya? Paling kuis itu 10 sampai 15 menit doang. Habis itu kita ngapain, Bu? Nah, itu nanti waktunya saya gunakan untuk bisa diskusi. Misalnya nanti kalian dari pertemuan 1 sampai ke 5 itu ada yang kalian nggak paham. Jadi ini kesempatan kalian
ya. Jadi nanti ini saya sendiri yang masuk. Itu nanti kalian bisa tanyakan pertemuan kedua, atau saya bingung di pertemuannya Pak Zainul misalnya, saya minta tolong jelaskan lagi. Jadi lebih ke menanyakan apa yang kalian tidak pahami selama 5 topik diajarkan sama dosen. Gitu ya, bisa dipahami ya. Baru setelah itu UTS itu nanti biasanya soalnya 50 pilihan ganda, materinya ya hanya 5 ini. Ada yang mau tanyakan dulu untuk jadwal sebelum UTS? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ke jadwal setelah UTS. Setelah UTS itu nanti kalian ketemu Bu Nora dulu, Mas Zainul dan juga Bu Tuti. Baru setelah itu 3 pertemuan terakhir ketemu dengan saya. Di minggu terakhir Desember, itu nanti kalian ada presentasi di tanggal 27. Nah, yang presentasi siapa? Itu nanti akan ada perwakilan kelas. Ini saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi tiap kelas tuh hanya mewakilkan 2 perwakilannya untuk bisa presentasi di forum besar. Jadi kita ada plenary ya. Nanti kita akan sediakan dengan Zoom. Jadi kita akan kumpulkan 8 kelas farmakologi. Lalu habis itu setiap kelompok paling sekitar 10-15 menit untuk bisa presentasi. Terus setelah minggu presentasi, minggu depannya lagi ada kuis sama. Jadi sebelum UTS tadi kan ada kuis juga ya, sama sebelum UAS juga akan ada kuis. Kuisnya materinya apa? Ya sama, materinya 1-5 untuk UAS. Lalu nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab sama seperti sebelum UTS itu. Lalu setelahnya kita ada UAS gitu dengan sistem yang sama, pilihan ganda 50 soal. Ada yang mau ditanyakan untuk jadwal dari pertama kali masuk sampai akhir? Adakah? Sesuai jadwal tadi 27 Desember tugas untuk yang tugas kelompok ya. Kalau tugas mandiri tadi hanya di kuis di akhir sesi sebelum ujian, baik itu UTS maupun UAS. Presentasinya di 27 Desember itu nanti kita set jam 9 pagi sampai selesai. Lalu untuk aturan tugas presentasi, temanya sudah kita tentukan. Jadi untuk 5A sudah ada temanya sendiri, nanti saya sampaikan. Lalu setiap kelas akan diminta untuk mempelajari materinya, lalu mengerjakan apa yang harus dikerjakan, lalu bikin PPT juga. Lalu masing-masing kelas mengirimkan 2 perwakilan. 2 perwakilan kelas ini nanti bisa volunteer, ada yang mengajukan diri boleh, atau ada yang ditunjuk nggak masalah. Yang jelas perwakilan ini 2 orang, karena dia butuh ekstra belajar dibandingkan teman-teman yang lain, maka nanti akan dapat nilai lebih dibandingkan teman-teman yang lainnya. Misalnya teman-teman kelas 5A itu dapat 75 untuk tugas kelompok. Nah, maka nanti teman-teman yang presentasi akan dapat 85. Itu keunggulannya di situ. Jadi kalau kalian mau dapetin lebih untuk nilai tugas, silakan untuk menjadi perwakilan untuk maju presentasi pada saat diskusi besar. Itu ya. Lalu untuk durasi pengerjaan, durasi presentasi ya, itu sekitar 15 menit maksimal. Dan nanti teman-teman lain yang enggak presentasi itu akan diminta untuk tetap hadir, wajib, nggak boleh nggak hadir, lalu mencatat dan juga merangkum semua isi presentasi. Jadi dari kelompok 1, kita kan ada 8 kelas farmakologi ya, jadi akan ada 8 ringkasan materi dari teman-teman yang presentasi. Jadi itu ditulisnya tangan, saya nggak mau itu ketikan karena pasti akan copy paste kemana-mana. Jadi silahkan tuliskan tangan, lalu di scan pakai HP, nggak masalah pakai scanner yang di handphone, lalu itu nanti saya buatkan slotnya di Olu untuk bisa dikumpulkan. Untuk di sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk tugas? Ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Nggak ada? Benar. Nggak ada? Yang mau ditanyakan untuk tugas? Sudah paham semua? Apa belas? Jelas. Paham ya? Berarti nanti gini-gini. Kebetulan ini kan Farpo sudah dijelaskan tugas untuk kelompoknya ya. Tugas kelompok tuh saya yakin akan sulit untuk bisa mengatur waktunya kalau nanti kalian sudah banyak tugas yang lain. Betul ya? Apalagi nanti kalian praktiknya juga offline. Saran saya nanti kalau saya tunjuk PJ-nya, silakan nanti PJ bisa
menghandle teman-temannya untuk bisa langsung dibagi-bagi dan dikerjakan di minggu ini aja kalau bisa. Nanti semakin cepat selesai itu semakin bagus. Nanti bisa kalian konsulkan ke saya, Bu kalau seperti ini gimana. Jadi kalau nanti ada perbaikan itu nggak mepet di sana sini gitu ya. Jadi kalau udah jadi atau kalian bingung, Bu ini saya bisa ngambil dari buku apa, saya ngambil dari jurnal apa, nanti silakan itu ditanya ke saya boleh. Usahakan nggak mepet-mepet di belakang ya, itu akan merepotkan kalian di akhir semester nanti. Gitu ya. Lalu untuk yang berikutnya, sebentar, sudah kelihatan? Kelihatan? Oke. Untuk tugas presentasi kelas ini 5A ya. Jadi 5A tuh kalian dapat materi bevacizumab. Bevacizumab itu biologic agent ya untuk terapi cancer. Nanti silakan cari itu. Terus saya harus bikin PPT isinya apa Bu? Nah itu ada di bawah. Presentasi minimal membahas sejarah obat, jadi bagaimana penemuan bevacizumab, kapan, oleh siapa dan sebagainya. Itu silakan dicari tahu. Bisa cari e-book. Kalau sejarah mungkin cari googling ya. Usahakan cari itu jangan dari sumber-sumber yang memang kita nggak tahu valid dan reliabelnya seperti apa. Jadi tahu lah ya mana kira-kira menurut kalian mana sih yang harus kalian hindari untuk cari sumber pustaka? Ada yang tahu nggak? Sumber apa yang harus kalian hindari ketika kalian mencari sumber di internet? Ada yang sudah diajarin? Desi Amalia, kamu kalau cari pustaka di internet, kamu menghindari apa Desi? Kamu menghindari pustaka dari mana? Saya dari Wikipedia, blogspot. Ya, blog jangan, Wikipedia nanti dulu. Terus apa lagi? Ini Ada lagi? Kayak blogspot gitu. Nah, itu jangan. Itu Destania. Yang juga jangan tuh apa? Kayaknya sekarang kalau kita nyari apa-apa, keluar pertama pasti halo dokter ya. Benar nggak? Iya, dan saya sering banget mahasiswa tuh nyari based on itu. Kalau saya minta bikin poster atau apa, itu jangan ya, hindari dulu. Usahakan nanti kalau memang kalian butuh ebook, nanti saya berikan ebook via PJ. Ada banyak ebook yang bisa kalian pakai, meskipun itu dalam bahasa Inggris, tapi itu lebih reliable. Atau nanti kalau kalian misalnya ngomongin apa nih, kalian tadi ada tema cancer ya. Cancer itu nanti mungkin apa sih asosiasi tingkat dunia yang bahas soal cancer, misalnya NCCN, National Cancer apa dari Europe misalnya, itu boleh. NCCN dan sebagainya, itu kalian bisa pakai gitu ya. Nanti saya berikan. Lalu selain sejarah obat, kalian juga wajib banget, karena kita farmakologi, poin utamanya adalah di mekanisme kerja obat, maka silakan cari bagaimana mekanisme si bevacizumab ini untuk mengatasi cancer. Dan cancernya apa, mungkin kalau ada yang spesifik itu bisa dituliskan. Nah, mekanisme biasanya ya, kalau kalian belajar mekanisme itu paling gampang atau paling susah? Paling gampang. Gampang nggak? Belajar mekanisme itu gampang nggak? Aulia mana nih? Aulia Austigina? Aulia Agustina, gampang nggak belajar mekanisme? Kalau dari yang udah di farmakologi 1 dan 2? Gampang susah-susah, Bu. Gampang susah-susah, kayaknya banyakan susahnya nyebutnya. Nah, biasanya memang mahasiswa itu terkendala di mekanisme. Makanya, biar nanti perwakilan kelas kalian tuh mudah menjelaskan ke teman-teman kelas lain, jadi kan kalian punya tanggung jawab untuk bisa menjelaskan ini ke teman-teman kelas lain ya. Nah, supaya mudah, pesan saya adalah untuk mekanisme silahkan cari video aja di YouTube.
biasanya ya, kalian kalau belajar dengan tulisan sama video itu akan lebih mudah nyambungnya kalau cara kerja ya. Mekanisme itu kan ada tahapannya ya. Belajar tahapan itu akan lebih mudah dipahami ketika kita menggunakan video. Biasanya begitu. Nah, usahakan nanti yang dapat plottingan tugas untuk cari mekanisme, cari aja video di YouTube bagaimana mekanisme privasi Zoom. Biasanya mekanismenya ya dalam bahasa Inggris. Nanti tinggal tugas kalian untuk bisa mentranslate-nya dengan baik. Itu ya. Itu untuk mekanisme. Mungkin nanti akan ada beberapa teman-teman yang di-assign untuk ngerjain mekanisme, itu beberapa lebih banyak misalnya, karena memang mengerjakan mekanisme mungkin lebih susah misalnya, itu bisa. Lalu silakan mencari tahu farmakokinetik obat, jadi silakan cari tahu absorpsinya bevacizumab itu gimana sih, absorpsi, distribusinya gimana, metabolismenya gimana, ekskresinya gimana, itu silakan dicari tahu. Jadi mungkin banyak juga nih teman-teman yang akan diplot untuk ngerjain farmakokinetik karena kerjaannya juga banyak. Lalu silakan cari tahu dosis obatnya berapa, lalu indikasi bevacizumab selain untuk terapi kanker ada nggak sih selain itu? Misalnya gini, kita ngomongin obat methotrexate misalnya. Methotrexate itu kan anti kanker ya. Nah, ternyata methotrexate itu punya indikasi lain seperti untuk mengatasi rheumatoid arthritis. Nah, itu bisa tuliskan. Nah, ini saya bisa dapat dari mana, Bu? Itu banyak, bisa cari di DIH, Drug Information Handbook. Nanti kalau butuh ibunya saya berikan filenya via Google Drive. Lalu ada Katsung, ada BNF, ada Clinical Drug Data, ada apa lagi ya? Kodak Kimball, itu banyak literatur yang bisa kalian gunakan untuk mencari data-data ini. Lalu bisa bahas efek samping, kontraindikasi, dan sebagainya. Nanti silahkan dilengkapi. Semakin lengkap poin-poin yang kalian kerjakan di sini, semakin menandakan bahwa kalian banyak baca, nanti akan semakin bagus nilainya. Jadi usahakan untuk bisa mengerjakan sebaik-baiknya. Kebetulan kan kelas ini kan banyak banget ya, 39 atau 38. Nanti saya cek lagi. Karena personelnya banyak, jadi silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya data yang semuanya terkait bevacizumab. Jadi nggak hanya terbatas mulai dari sejarah sampai efek sampingnya, bisa nambah kontraindikasi, bisa nambah efek toksik misalnya apa, bisa nambahin apa ya, indeks terapi mungkin, bisa nambah apa ya, riset-riset terkini tentang bevacizumab misalnya, atau rute sediaannya misalnya, itu silahkan dicari tahu. Jadi semua yang tentang bevacizumab silahkan dibuka. Itu ya. Lalu, nah saya butuh untuk bisa memplotkan PJ. Ada yang mau sukarela menyerahkan dirinya sebagai PJ? Atau kalau enggak saya tunjuk. Ada nggak? Ada yang bersedia jadi PJ? Dari kita ada berapa nih? Sebentar saya cek dulu ya. Kalau di siap itu kalian ada 39. Ada yang mau jadi PJ? Ada yang sudah ditunjuk jadi PJ di kelas lain? Karena kan kita sudah kuliah kemarin ya. Ada yang sudah jadi PJ kah? Nggak? Belum? Belum ada yang jadi PJ? Sudah, Ibu. Saya udah Bu. Sudah. Siapa? Coba raise hand dulu yang udah. Raise hand dulu. Ini Mika keluar masuk apa baru datang ya? Mika Aulia barusan datang? Apa? Iya, Bu. Masuk. Kenapa baru datang? Kenapa? Habis makan, Bu, tadi saya. Dek, kamu kuliah jam 8 loh. Nggak bisa diatur makan sebelum jam 8. Iya, Bu, maaf. Nggak ada lagi kayak gini ya. Kamu kalau di kuliah reguler nggak akan dikasih masuk sama dosennya. Iya, Bu. Ya. Diatur. Kamu udah gede, makan sebelum jam 8 tuh bisa pakai banget. Ya. Ini sebentar. Tadi siapa aja yang resen? Bayu udah ya. Nadia udah. Desi udah. Ulia udah. Latifah udah. Oke. Saya pilih Asanu Nisa aja. Asanu, Nisa? Panggilannya siapa dek? Nisa? Ini Bu. Iya Nisa juga nggak boleh. Apa aja boleh Bu. Nisa ya, Nisa jadi PJ saya di kelas 5A. Bersedia ya? Baik Ibu.
Oke, sebentar. Saya kasih nomor handphone saya ya. Bisa dicatat dulu. Nanti saya butuh Nisa untuk bisa chat saya setelah ini. Tolong dicatat dulu. 0857. Sudah? Ini Bu. Ya. 0857 udah? Ini Bu. 431 Iya. 290 Ini Bu. 92. Sudah? Saya ulangi nih Bu ya. Oke. 0857 431 29092. Good. Nanti setelah ini tolong WA saya. Nanti saya akan berikan kontrak perkuliahan yang perlu kamu tanda tangani dan tulis namanya Nisa ya. Nanti bisa dikembalikan lagi ke saya. Nah, intinya segala sesuatunya akan saya serahkan info pertama ke PJ ya, ke Nisa. Nanti Nisa bisa sharekan ke teman-teman. Kalian ada grupnya nggak? Baru mau apa belum? Ada Ibu. Udah, Bu. Oh, udah. Good. Nah, untuk PJ saya biasanya karena memang saya akan merepotkan PJ untuk bisa membagi-bagi tugas lah dan sebagainya. PJ biasanya akan saya berikan tambahan untuk nilai keaktifan dan juga nilai tugas. Dan nggak menutup kemungkinan untuk saya tambahkan nilai UTS maupun UAS gitu ya. Jadi paling nggak Nisa tahu bahwa punya tanggung jawab lebih, makanya saya berikan lebih itu di keaktifan dan juga tugas. Gitu ya Nisa ya. Lalu untuk yang berikutnya, selain PJ udah sih. Nah, intinya begini, kalian jangan lupa ya, berarti ketika kuliah presensi dulu di OLU, baru kemudian join baik itu di Google Meet maupun di Zoom. Lalu silahkan kemudian datang maksimal telat itu 20 menit seperti aturan yang berlaku di saya maupun di dosen yang lainnya. Lalu apalagi? On cam ya, upayakan untuk bisa selalu on cam, dan kalau misalnya kalian izin mau ke toilet silakan chat aja. Jadi kalau nanti dosennya nyari pas presensi misalnya kalian nggak ada, oh ternyata kalian ke toilet teman, dan kalian nanti dianggap nggak presensi, itu jangan ya, jadi izin aja. Lalu apalagi ya, upayakan untuk bisa aktif di kelas, jadi kalau dosennya nanya itu bisa dijawab, kalau bisa standby ya. Kalau saya pribadi, saya termasuk yang akan sering nanya ke mahasiswa, jadi upayakan untuk bisa standby. Lalu apalagi ya, oh ya, untuk materi minggu depan itu kan berarti sudah masuk materi apa ya tadi, diuretik ya. Sistemnya adalah kemungkinan besar akan saya berikan video pembelajaran dahulu. Videonya itu ya berarti saya menjelaskan materi PPT dari awal sampai akhir. Nah, upayakan untuk bisa mempelajari bukan di jam pertama, misalnya gini, kalian kuliah jam 8 sampai jam 9.40 ya. Nah, berarti kalian mau lihat video dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Kalau bisa jangan. Karena saya sering kali ketemu mahasiswa yang terkendala koneksi sehingga nggak bisa buka videonya. Videonya itu nanti akan saya rekamkan dari Google Meet. Itu nanti akan saya berikan dalam bentuk Google Drive dan itu nggak perlu di-download. Ya, videonya itu nggak perlu di-download. Jadi nggak usah susah-susah mendownload videonya. Kalau koneksi kalian bagus, biasanya itu bisa dilihat dengan lancar tanpa harus di-download. Gitu ya. Makanya saya perlu memastikan kalian untuk bisa ngelihat videonya dulu, bukan di jam kalian kuliah. Jadi ketika kuliah itu kalian sudah ready untuk melis. Kayaknya saya nggak paham yang tadi ibunya jelaskan ini, saya nggak paham ini. Nah itu nanti saya buka sesi diskusi minggu depan itu di jam 9. Bisa dipahami? Di jam 9 nanti saya buka diskusi 40 menit, nanti kita evaluasi apakah 40 menit ini cukup untuk diskusinya. Kalau enggak, nanti kemungkinan akan saya majukan di setengah 9. Gitu ya. Jadi saya justru suka kalau banyak yang nanya. Artinya kan kalian berarti ada perhatian ketika mempelajari materinya. Kayaknya saya belum terlalu paham yang ini misalnya. Kayaknya saya pernah nemu informasi hasilnya nggak begini misalnya. Jadi ada yang berbeda dari informasi yang kalian dapatkan di luar dengan yang saya sampaikan misalnya. Itu silakan ditanyakan, silakan di-cross check. Jadi upayakan untuk tidak membawa bekal kebingungan ketika kuliahnya sudah berakhir. Jangan numpuk-numpuk di belakang ya, jangan juga kalau bisa, pokoknya nanti setiap kali siapa yang masuk, kalau bingung ditanyain, jangan nanti terus semuanya ditumpuk di belakang ketika nanti diskusi dengan saya di akhir pertemuan sebelum UTS maupun UAS. Upayakan seperti itu. Jadi paling nggak kalian kebayang sistem belajarnya setiap kali masuk ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ibu, maaf Bu,
Saya ternyata kelas 5B bukan 5A. Tuh, Habis gimana caranya kamu bisa masuk ke, kan saya share di Olu hanya untuk teman-teman di Olu 5A ya? Kamu dapat dari grup ya? Iya, Bu. Oh, pantas. Aman keluar. Iya, Bu. Oke. Bisa dipahami ya? Kalian kalau kuliah itu ngeceknya di Olunya aja, jangan ngeliat di grup. Masalah ini. Oke ya. Ada yang ditanyain nggak? Paham ya? Biasanya gini, saya pernah dapat komplain, oh dosen kalau ngajar dong, datang dong, jangan cuma kasih bahan atau video karena kita nggak paham. Nah itu saya upayakan untuk saya akomodir di sesi diskusi. Bisa dipahami ya? Meskipun, jadi gini loh, apa tujuan saya memberikan video di awal? Karena saya ingin memastikan bahwa semua kelas itu mendapatkan informasi yang sama dulu di awal. Bisa dipahami? Jadi antara yang kelas 5A dapat sama yang kelas 5H dapat nanti di kelas hari Jumat misalnya, itu sama semua informasi dasarnya. Cuma nanti ketika ada yang bingung, itu silakan kemudian di cross check di sesi diskusi. Jadi saya tidak saklek untuk kalian udahlah belajar video aja udah saya kasih kok selesai. Enggak, saya tetap kasih kesempatan untuk bertanya ketika ada yang dibingungkan. Itu ya. Jadi saya coba akomodir ketika ada yang bingung itu di sesi diskusi. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak mengharapkan jika nanti di sesi diskusi kalian diam semua, nggak ada yang nanya. Itu saya bingung nanti antara kalian jelas. Kalau jelas ya alhamdulillah ya. Tapi saya nggak pengennya adalah yang blast tuh dalam bahasa Indonesia tuh jadinya itu sama sekali nggak ngerti, itu jangan ya. Karena upayakan setiap materi itu kalian bisa pahami dengan baik. Ada yang ingin komentar dulu dengan sistem perkuliahan, sistem pembelajaran dan rule-nya? Ada? Gak ada? Gak ada? Benar, gak ada. Ini udah sarapan semua belum? Sudah, Bu. Ada yang belum mandi? Banyak, Bu. Baik, kamu udah mandi belum, Baik? Kalian ini, nanti kalau kuliah offline tuh semoga nggak kaget ya, karena kalian kuliah biasa. Oke, saya pakai bedak, saya pakai lip gloss, saya pakai jilbab, tapi bawahnya pakai baju tidur. Itu kalau perempuan ya nggak ketahuan. Tapi usahakan tetap bisa mulai latihan ya sih. Kalau kasusnya memang udah turun ya, ketika kasusnya udah bisa turun dan nanti dari instruksi dari Pak Rektor untuk bisa kuliah offline, maka mau nggak mau kita harus mulai siap untuk kuliah offline, bangun pagi dan sebagainya. Dan siapa belum itu, kalian udah terbiasa 2 tahun ya, udah terbiasa 1 tahun lebih dengan kuliah daring, upayakan untuk bisa adjust kebiasaannya kalau memang harus offline. Oh ya, saya lupa ya. Kemarin saya nemu tuh mahasiswa yang ketika masuk pertama kali tuh dalam posisi tiduran. Janganlah ya, kemarin udah saya tegur tuh. Teman-teman yang lain tuh bisa rapi, duduk manis itu. Ya hargai teman kalian dengan ya sama-sama bisa dalam posisi yang baik untuk menerima pelajaran, gitu ya, duduk manis dan sebagainya. Kemarin ada aturan ya sebenarnya ya di ini deh, di kontrak perkuliahan. Nanti kan saya kirimkan kontrak perkuliahan ke Nisa ya. Nanti bisa di-share ke teman-teman ya, Nis. Nanti biar teman-teman bisa baca. Itu ada aturannya bahwa meskipun kuliahnya itu adalah daring, kalian nggak boleh pakai kaos oblong. Perempuan itu nggak kelihatan deh, nggak pakai jilbab, aman ya. Yang perempuan tuh aman, mau pakai kaos, mau pakai daster tuh nggak akan kelihatan kalau jilbab kalian gede. Yang nggak aman tuh yang cowok. Jangan pakai kaos oblong ya. Bayu, kamu pakai jas alma ya? Jas almet, Bu. Wih, juara sekali kamu pakai jas alma. Muhammad siapa nih? Ini Muhammad siapa ya? Namanya kepanjangan depannya, jadinya saya nggak bisa baca. Muhammad siapa dek? Muhammad Nur Akmal, Bu. Oh, Nur Akmal. Kamu pakai kaos pakai kaos pun nggak masalah ya. Tapi kalau bisa pakai kaos yang ada kerahnya. Jangan kaos oblong ya, Akmal. Iya, Bu. Nah, biasanya cowok itu ya, kalau kuliah tuh yang dilihatin hidung ke atas. Itu
kelakuan banget itu. Saya tuh udah beberapa semester itu pokoknya cowok itu ya kebanyakan tuh yang diliatin hidung ke atas. Dek coba turunin ke bawah, ternyata bener cuma pakai kaos oblong. Cuman pakai apa gitu. Itu coba nanti itu bisa ini ya, paling nggak pakai kaos yang ada kerahnya. Jadi menghargai teman-teman yang lain juga. Ya, upayakan untuk di jam kuliah itu kalian nggak kelayapan kemana-mana. Jam kuliahnya itu ya kalian tanggung jawab, kalian untuk stay nggak di jalan. Bu, lagi ditanya misalnya, Dek coba dong ini maksudnya apa? Bu maaf bu saya lagi di jalan. Itu kalian yang tanggung jawab, kan harusnya di jam kuliah ya apapun yang terjadi kalian nggak di jalan ya, nggak dalam posisi di jalan ya, entah dimanapun tapi kalian ready untuk belajar gitu ya. Saiful, kamu di mana? Kamu di luar ya? Kamu mau pergi ya? Saya lagi vaksin, Bu. Oh, lagi vaksin. Oke. So, kayak yang itu nggak apa-apa, sampaikan aja oh lagi di mana gitu. Gitu ya. Jadi kalau kalian upayakan untuk bisa stay dimanapun itu nggak masalah. Yang penting kalian siap untuk belajar dengan dosen siapapun. Gitu ya. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak saya presensi dulu. Ada Maulidatul? Hadir, Bu. Bayu? Hadir, Bu. Ike? Hadir, Ibu. Ike, oh ya. Hadir, Ibu. Iya. Maya ada? Hadir, Ibu. Sri Astuti? Mana Sri Astuti? Hadir, Bu. Sri Astuti. Mana, Dek? Hadir, Bu. Oke. Tania Nur? Hadir, Ibu. Tania, Bu. Oke. Kelihatan. Rini ada. Rini ada. Alvira Amanda. Alvira mana? Hadir, Bu. Oke. Silvira. Hadir, Bu. Tessa? Saya Bu. Oh ya. Ada. Asanu ada ya. Asanisa. Tasa Asyari. Hadir, Bu. Tasa. Oh ya ada. Lalu Fani. Hadir, Bu. Atika. Hadir, Ibu. Latifah. Hadir, Bu. Ya ada. Latifah ada. Muhammad Tur Akmal ada ya. Yasmin tuh kayaknya pernah ya di kelas saya ya. Lydia mana? Hadir, Bu. Melinda. Melisa Indriawati. Melisa mana? Hadir, Bu. Oh ya. Nadia Julia. Hadir, Bu. Oh ya, kelihatan. Renada. Hadir, Bu. Devi Agna. Hadir, Bu. Hana. Hadir, Ibu. Denny. Hadir, Bu. Denny mana nih? Den mana Den? Hadir, Bu. Oh, coba on cam dulu dong. Mana? Den? Ini ya, Bu. Kenapa? Saya hadir. Ya. Salah. Hadir, Bu. Kuliah ada. Hadir, Bu. Oh ya ada. Destan ya. Hadir, Bu. Oh ya. Aulia Agustina. Hadir, Bu. Elis Hadir, Bu. ada. Mayang Sari. Hadir, Bu. Oke. Gelap banget ya. Kamu di mana tuh? Nadila Hanasti. Nadila ada? Hadir, Bu. Nadila. Oh ya ada. Tiara? Hadir, Bu. Tiara mana sih Tiara? Nggak kelihatan. Oh ya ada. Tiara. Sausan? Hadir, Ibu.
Sausan. Oh ya, kelihatan. Wida. Wida mana? Wida? Hadir Ibu. Mana Wida? Oh iya, Wida ada. Nur Alif. Hadir Ibu. Oh ya. Nur Alif. Desi? Desi Amalia? Ada Bu, ada. Hadir. Desi. Mana Des? Ada. Oh iya, iya. Kamu lagi di luar apa kerja? Lagi di rumah sakit Bu. Oh, oke. Nisa Aska? Hadir Bu. Nisa Aska mana sih? Hadir Bu. Oh iya, kelihatan. Konita? Hadir Bu. Konita Lutfia? Konita, mana kelihatan? Konita mana? Hadir Bu. Oh iya, kelihatan. Saiful Bahar. Saiful Bahar mana nih? Hadir Bu. Oh iya, tadi. Oke, semuanya udah saya panggil? Udah, pasti. Memang ada 40 dengan saya. Berarti semuanya hadir ya. Oke, berarti untuk perkuliahan minggu depan sudah siap ya. Silakan upayakan untuk belajar dulu sebelum di jam kuliah. Jadi pastikan kalian bisa ngeliat videonya. Kalau ada kendala, misalnya Bu, saya nggak bisa lihat videonya gitu. Mungkin nanti gimana ya? Kalian biasanya kalau dapat materi dari dosen lain terus itu video, ada yang pernah terkendala nggak bisa lihat videonya nggak? Adakah yang sering trouble? Nggak bisa ngeliat video pembelajaran? Nggak ada? Nggak ada, berarti aman ya. Oke, berarti mulai minggu depan kita akan belajar di